Lanjutkanlah karyamu, dan kami mohon kiranya Tuhan juga berfirman bagi kami malam ini untuk terus mengarahkan seluruh perjalanan hidup kami. Mari Roh Kudus, urapilah setiap kami, urapi pemberitaan firman-Mu, urapi juga hamba-Mu secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Lebih sukacita lagi. Shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah-limpah bagi kita, hingga sampai pada kesempatan malam ini di tengah-tengah ibadah kita yang selalu kita tekuni setiap minggunya untuk pendalaman Alkitab, supaya kiranya kita terus dibawa kepada pengertian yang lebih dalam akan rahasia-rahasia kebenaran firman Allah, pengenalan Tuhan yang terus semakin bertambah-tambah, sehingga hidup kita hari demi hari terus semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua di hari-hari yang terakhir ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian melalui kitab Wahyu yang sudah kita ikuti dari pasal demi pasal, saudaraku, sampai kepada pasal yang ke-9 yang terakhir yang kita perhatikan, ya, di mana setelah penghukuman Tuhan melalui pembukaan meterai, dilanjutkan dengan penghukuman Tuhan melalui sangkakala yang ditiup. Pada Wahyu pasal yang ke-8, yaitu meterai yang terakhir, meterai yang ke-7, berkelanjutan dengan peniupan 4 sangkakala. Ya saudara yang terkasih, setelah peniupan 4 sangkakala, maka dilanjutkan dengan suara peringatan. Ya, 4 sangkakala sudah ditiup, maka masih akan ada 3 sangkakala berikutnya. Ya, saudara yang terkasih, lalu dilanjutkan dengan pasal yang ke-9, peniupan sangkakala yang ke-5. Setelah peniupan sangkakala yang ke-5 juga masih ada suara yang menyerukan bahwasanya celakalah. Ya, bahwasanya sangkakala yang ke-5 sudah ditiup dan sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Saudara yang terkasih, dari peringatan-peringatan ini saya menyampaikan pada minggu yang lalu, ya, ada 2 pelajaran penting yang kita perhatikan. Yang pertama-tama, bahwasanya setiap apa yang Tuhan firmankan, nubuatan-nubuatan firman Tuhan itu pasti akan terjadi ataupun digenapi. Nah, hal yang kedua, ya, bahwasanya sebelum Tuhan melakukan sesuatu, apalagi yang namanya penghukuman, ya, terlebih dahulu ada peringatan. Jadi Tuhan tidak semata-mata langsung menghukum, tidak. Ya, saudaraku, tetapi ada peringatan. Ketika peringatan itu diabaikan oleh manusia atau umat Tuhan, ya, maka Tuhan akan lanjutkan dengan penghukumannya. Namun yang jelas Tuhan tidak pernah langsung menghukum tanpa memberikan peringatan. Kalau Tuhan memberikan peringatan, berarti akan berkelanjutan dengan penghukuman. Ketika Tuhan mengabaikan peringatan itu, maka Tuhan menghukum. Sekalipun mungkin di awal penghukuman itu masih berupa peringatan, dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi manusia yang tidak kena celaka, yang tidak binasa itu untuk berbalik dan bertobat. Ya, tetapi ketika manusia kembali mengabaikan, maka Tuhan akan lanjutkan peringatan-peringatan berikutnya dan juga penghukumannya. Ya, hal ini sebenarnya jauh sebelum kita Wahyu pun, ya saudaraku, sudah ditulis, sudah dinubuatkan, sudah disampaikan. Ya, kalau kita memperhatikan dalam kitab Yesaya 48, ya, Yesaya 48 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-5, ya, Tuhan memberikan peringatan-peringatan
dan juga nubuatan-nubuatan tentang penghukuman-penghukuman baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi sudah dilakukan. Tetapi ketika manusia mengabaikan peringatan-peringatan itu, Tuhan menjatuhkan hukuman-hukumannya. Ya, sebelum kita lebih lanjut kepada kitab Wahyu, sebentar saya ikuti kita Yesaya dulu. Yesaya 48, Yesaya 48, boleh kita membacanya dari ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, Ya. yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel. Ya, terus. Dan yang adalah keturunan Yehuda. Ya, terus. Yang bersumpah demi nama Tuhan. Ya. Dan mengakui Allah Israel. Ya, terus. Tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Nah, ini persoalannya. Ya. Jadi dalam ayat pertama ini kita melihat firman ini ditujukan kepada umat Tuhan. Ya, baik umat Tuhan keturunan Yakub, itulah Israel 12 suku, maupun juga yang menyebutkan namanya dengan nama Allahnya Israel. Ya, dan yang adalah keturunan Yehuda, perhatikan, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Mengakui Allah Israel. Kita kan mengakui ini kan? Yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Allah yang kita akui sekarang ini adalah Allahnya Israel. Ya, Allah Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, yang dalam perjanjian baru kita mengenal namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dulu ini disebutkan Allahnya Israel. Ya, karena Tuhan menunjukkan perhatiannya pada perjanjian lama khusus kepada bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, anugerah Tuhan itu terbuka bagi segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, maka firman ini tidak hanya ditujukan secara khusus kepada bangsa Israel 12 suku, tetapi juga kepada semua yang mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Itu persoalannya. Ya, mengaku Tuhan, menerima Tuhan Allahnya orang Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan tulus hati. Maka Tuhan memberikan peringatannya terus, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota ya, kudus. Mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, Yerusalem, mempelai Tuhan. Iya, saudaraku, milik kepunyaan Tuhan, kota kudus terus. Dan mereka bertopang kepada Allah Israel. Ya, bertopang, bersandar kepada Allahnya Israel, Tuhan semesta alam namanya. Terus lanjutkan. Firman Tuhan, ya, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Ya, jadi sebelum terjadi Tuhan sudah memberitahukan dulu. Iya, dikatakan di sini firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau, di masa lalu, segala sesuatu yang sudah terjadi itu, ya, telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Jadi sebelum sesuatu itu terjadi, sudah ada pemberitahuan peringatan Tuhan sebelumnya. Haleluya. Iya. Jadi Tuhan tidak langsung menghukum, tidak. Tuhan tidak langsung mendatangkan kebinasaan, malapetaka, celaka, tidak. Sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahukan ada peringatan-peringatan Tuhan. Ya, demikian juga dalam kitab Wahyu. Ya, ada penghukuman Tuhan melalui meterai, pembukaan meterai. Ada penghukuman Tuhan melalui peniupan sangkakala. Ada penghukuman Tuhan melalui cawan murka yang ditumpahkan. Sebelum itu terjadi, sebelum Tuhan melakukan itu, ada peringatan-peringatan. Ya, jadi satu demi satu itu nanti akan digenapi. Namun sebelum semua digenapi, selalu ada peringatan-peringatan Tuhan. Hanya persoalannya, seringkali umat Tuhan, manusia, orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan mengabaikan peringatan-peringatan itu.
Itu yang menjadi masalahnya. Iya, coba terus dulu sekali lagi ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Ya. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Terus aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. terus. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakan. Iya, terus. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Sudah menjadi kenyataan. Ya, aku melakukannya. Sebelumnya ada peringatan, ada pemberitahuan. Ya, seiring dengan peringatan-peringatan itu, aku melakukan, aku menggenapi apa yang kufirmankan, kata Tuhan. Bahkan terus ayat 4, oleh karena aku tahu, ya, bahwa engkau tegar tengkuk, terus keras kepala dan berkepala batu. Saudara bayangkan, ya, kenapa jauh hari Tuhan sudah memberitahukan? Karena Tuhan tahu manusia itu dikatakan tegar tengkuk. Ya, bukan hanya tegar tengkuk, berkelanjutan, keras kepala. Bukan hanya keras kepala, berkelanjutan, lebih parah lagi, berkepala batu. Ya, kalau sudah berkepala batu ini nggak bisa masuk apa-apa lagi. Ya, nggak bisa masuk apa-apa lagi. Kalau pasir ditumpuk, dimasukkan air, masih bisa meresap. Tapi kalau batu, saudara siram, takkan bisa meresap. Ya, bisa ditangkap toh? Ya. Jadi kalau pasir, saudaraku, atau tanah, kalau dialiri oleh air, masih bisa meresap. Sekeras-kerasnya tanah, kalau dialiri oleh air, masih bisa meresap. Yang walaupun mungkin tidak banyak masuk resapan air itu, tetapi masih ada air yang bisa masuk meresap. Tapi kalau batu, ya, sekalipun disiram air siang malam, 7 hari 7 malam, takkan bisa meresap. Ya. Jadi kalau manusia sudah sempat dikatakan berkepala batu, ya, walaupun firman itu bagaikan air yang mengalir, takkan masuk lagi. Ya, mudah-mudahanlah tidak ada di antara kita yang berkepala batu. Amin. Ikan kepala batunya enak. Iya. Tapi kalau manusia berkepala batu susah. Ya. Kalau ikan kepala batu mungkin kita masih selera. Tapi kalau manusia sudah berkepala batu, Tuhan pun gak selera. Ya. Jadi Tuhan berkata di sini dalam ayat yang keempat, karena aku tahu bahwasanya engkau tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu, maka aku memberitahukan jauh sebelumnya, kata Tuhan. Sebelum penghukuman-penghukuman itu kulakukan, aku sudah memberikan peringatan-peringatan jauh sebelumnya. Kenapa demikian? Dalam ayatnya yang kelima, Tuhan memberitahukan, Tuhan menerangkan, supaya kamu tidak punya alasan, kata Tuhan. Supaya kamu jangan menciptakan, jangan membuat suatu alasan. Oleh karena ini, oleh sebab ini, oleh sebab ini, oleh sebab ini, kata Tuhan. Coba terus ayat 5. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, terus sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya supaya jangan engkau berkata, iya, terus aku yang melakukan, iya, terus patung-patungku dan patung-tuanganku yang memerintahkan. Iya, supaya kamu jangan punya alasan, tidak berdalih. Ya, manusia paling pintar menciptakan alasan. Manusia paling pintar berdalih untuk membela diri, untuk membenarkan dirinya. Karena manusia itu lahir dari manusia yang diciptakan, yang Tuhan tempatkan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Sebab Adam dan Hawa itu adalah manusia yang pintar berdalih. Iya toh? Iya. Mana buktinya? Kalau kita periksa itu Kejadian pasalnya yang ketiga. Ketika Tuhan bertanya kepada manusia itu, kepada laki-laki,
Apakah engkau memakan buah pohon yang kularang itu, kata Tuhan? Apa jawaban Adam? Perempuan itu. Ya, ketika Tuhan bertanya kepada perempuan itu, apa alasannya? Ular itu. Ya. Manusia itu berat. Ya, mengakui kesalahan kekurangannya. Manusia itu berat. Ya, mengakui segala kelemahannya, kesalahannya, dosanya. Justru berdalih, beralasan, menciptakan alasan. Nah, maka Tuhan berkata melalui kitab Yesaya ini, sebelum semua itu kulakukan, aku sudah memberitahukan jauh sebelumnya, supaya kamu tidak berdalih, tidak menciptakan suatu alasan untuk membenarkan dirimu, ya, untuk menyalahkan orang lain demi membenarkan dirimu. Itu maksud Tuhan. Ya, jadi demikian juga dalam kitab Wahyu. Kita memperhatikan dalam kitab Wahyu penghukuman-penghukuman Tuhan, baik penghukuman melalui pembukaan meterai maupun juga peniupan sangkakala. Ya, saudaraku, satu demi satu penghukuman itu dilakukan Tuhan. Tetapi sebelum penghukuman itu dilakukan, ada peringatan. Ya, dan semua ini juga belum terjadi. Sebagian besar bagi kita yang hidup sekarang ini, yang walaupun mungkin ada penghukuman Tuhan yang sudah berlangsung, ya, baik seperti gempa bumi di mana-mana, ya saudaraku, deru perang, kabar-kabar perang yang membuat cemas, takut, dan lain sebagainya, kesesatan dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar penghukuman ini, ya, masih menunggu waktu yang Tuhan sudah tentukan ataupun tetapkan. Ya, ketika firman ini dibukakan bagi kita, maka ini menjadi satu peringatan bagi saya dan saudara, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri untuk luput dari semua apa yang akan terjadi. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, kita sudah memasuki Wahyu pasal yang ke-9 dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-21, yaitu peniupan sangkakala yang ke-6. Saya sudah menerangkan beberapa poin pada minggu yang lalu, ya, dari ayat ini. Namun malam ini saya juga masih akan melanjutkan kepada bagian berikutnya. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan dari ayat 13 sampai kepada ayat 15. Dan malam ini kita akan melihat dari ayat 16 sampai kepada ayat 21. Ya, ada dua hal yang sangat penting untuk kita perhatikan di situ. Ya, kita sudah membaca dari ayat 13 sampai kepada ayat 21 pada minggu yang lalu, tetapi ada baiknya kita baca ulang, ya, supaya kita mengerti, ya saudaraku, alur cerita dari ayat 13 sampai kepada ayat 21 mengenai sangkakala yang ke-6 ini. Ya, ketika sangkakala yang ke-6 ditiup, atau malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dikatakan terdengarlah suara dari tanduk misbah. Ya, misbah yang ada di hadapan Allah, yaitu misbah emas. Mari kita baca kembali dulu ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Terus, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, ya, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. ya, terus
Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, Ya. bulan dan tahun, Terus. untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya, lanjutkan. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 langsa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Terus. Mereka memakai baju zirah, Ya. merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Ya, terus. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ya, terus. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ya, terus. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, Ya, terus. dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Terus. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Iya, puji Tuhan, saudaraku. Iya, kembali saya menyampaikan ya, dari ayat 13 sampai kepada ayat 15 kita sudah perhatikan pada minggu yang lalu. Ketika malaikat yang keenam meniup sangkakala, ya, yaitu sangkakala penghukuman, maka terdengarlah suara dari tanduk misbah emas yang ada di hadapan Allah. Dalam tabernakel, saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, misbah emas yang dimaksudkan di situ adalah misbah dupa. Ya, misbah dupa yang memiliki 4 tanduk, di setiap sisinya ada 1 tanduk, saudaraku. Iya. Jadi ketika malaikat yang kena meniup sangkakala, maka suara terdengar dari misbah ini, dari tanduk itu. Dikatakan kepada malaikat yang keenam yang meniup sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat. Ya, itu perintah. Ya, suara yang didengar. Ya. Maka malaikat yang meniup sangkakala itu melepaskan keempat malaikat yang terikat di sungai Efrat. Saya menyampaikan pada minggu yang lalu, malaikat yang dimaksudkan di situ adalah malaikat yang jatuh ataupun iblis. Karena iblis itu ada yang terkurung di Hades atau di jurang maut, ada juga yang beredar-edar. Tuhan izinkan untuk menguji, mencobai iman manusia, orang-orang percaya. Ya, saudaraku, bahkan juga merusak bagi orang-orang yang diizinkan untuk dirusak, dihancurkan, dan seterusnya. Namun ada juga yang terikat seperti di sungai Efrat. Ya, ketika itu dilepaskan, 4 setan yang terikat di sungai Efrat itu dilepas. Maka keempat setan itu, iblis itu, ya saudaraku, mengerahkan pasukannya, pasukan iblis, bagaikan tentara yang besar yang berjumlah banyak, yaitu 20.000 laksa. 20.000 laksa itu sama dengan 200 juta. 200 juta pasukan iblis. Ya saudaraku, yang dikerahkan untuk berperang melawan manusia, menghancurkan manusia, bukan hanya manusia tapi membunuh. Ini suatu pasukan iblis yang begitu banyak. Tetapi bukan hanya jumlah yang banyak, tetapi juga kekuatannya, sehingga sampai membunuh sepertiga dari manusia. Ya, sekali lagi, ya, ini bukan malaikat biasa, bukan manusia, tetapi ini adalah iblis dan pasukannya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia itu sangat jelas dicatat dari ayat 14 ya sampai kepada ayat 15 itu
terjemahan sederhana dulu saya kutip sebentar. Terjemahan sederhana dari ayat 14. Ya. Suara itu, Firman Tuhan, ya. suara itu menyuruh malaikat ke-6 yang baru saja meniup trompetnya. Ya, apa katanya? Lepaskanlah keempat setan yang terikat di dekat sungai Efrat yang besar itu. Iya, lepaskan. Iya. Lepaskanlah keempat setan yang terikat itu. Ketika itu dilepas, maka keempat setan ini ya, mengarahkan seluruh pasukannya sekitar 200 juta katanya. Coba terus 15. Perintah itu terlaksana tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan Allah. Terus tahun, bulan, hari, ya, dan jamnya. maka setan-setan itu dilepaskan untuk menjalankan tugasnya, yaitu untuk membunuh sepertiga umat manusia di bumi. Untuk membunuh sepertiga umat manusia di bumi. Ya, saudaraku, maka ia mengerahkan pasukannya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup, ayat 15 saja langsung. Ya. Mereka sudah disiapkan untuk tahun, bulan, hari, dan jam itu. Terus. Dan sekarang mereka dilepaskan untuk membunuh sepertiga dari segenap umat manusia. Ya, jadi sudah dipersiapkan. Jadi sampai sekarang masih terikat. Ya, sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tentukan, tahun, bulan, minggu, hari, jam yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, saudara yang terkasih, kalau ini diberitahukan, disampaikan kepada kita, ini menjadi satu peringatan supaya kita luput dari waktu yang akan terjadi itu. Haleluya. Iya, sekali lagi menjadi peringatan supaya kita betul-betul mempersiapkan diri luput dari masa itu. Ya, jangan justru kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, Tuhan sudah tetapkan waktu. Saya selalu berkata, Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktu. Ya, jadi sudah dipersiapkan. Maka ketika sudah waktunya nanti, mereka akan memimpin, katanya ayat 16. Mereka memimpin suatu angkatan perang sebesar 200 juta. Ya, terus saya mendengar jumlah itu disebutkan. Saya mendengar jumlah itu disebutkan, kata Rasul Yohanes. Berapa juta? 200 juta pasukan. 200 juta pasukan. Saya rasa di dunia ini tidak ada negara yang punya tentara sebanyak itu. Ini jumlah yang sangat banyak. Ya. Kalau ada di dunia ini punya tentara 1 juta saja yang siap berperang, itu sudah hebat. Ini bukan 1 juta, bukan 2 juta, tapi 200 juta. Dan ini sudah dipersiapkan. Tuhan sudah tentukan kapan ini bergerak. Namun sekarang masih Tuhan tahan. Akan tiba nanti waktunya. Ketika itu dilepas, maka mereka akan menjalankan tugas yang sudah ditetapkan, membunuh sepertiga penduduk dunia. Iya, maka terus berkelanjutan. 17. Dan apa melihatkan itu, saya melihat kuda mereka menyebar di hadapan saya. Menyebar terus. Penunggang-penunggang yang memakai perisai dada berwarna merah api, terus. biru langit, dan kuning belerang. Lanjutkan. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dari mulutnya terpancar asap dan api dan belerang menyala. Terus. Yang membunuh sepertiga dari umat manusia. Terus. Kuasa untuk membinasakan itu bukan hanya terdapat pada mulut mereka saja, melainkan juga pada ekor mereka. Karena ekor mereka sama dengan kepala ular, dan dapat menyerang dengan gigitan maut. Jadi ini bukan manusia biasa, bukan pasukan perang manusia yang berkuda, manusia biasa, kuda biasa, bukan.
Tapi ini pasukan iblis, pasukan setan, ya, yang dipersiapkan untuk membunuh sepertiga dari penduduk dunia. Ya, saudara yang terkasih, jadi bukan hanya jumlahnya saja tidak, tetapi kemampuannya. Kemampuan untuk membunuh sepertiga, ya, dari manusia itu. Nah, di sini kita melihat, ya, dari ayatnya yang ke-16, 17, 18 sampai kepada ayat 19, bagaimana penunggang kuda itu dan bagaimana kuda-kudanya. Ya, sekali lagi, itu bukan manusia biasa, bukan kuda biasa, tetapi menunjukkan kepada iblis dalam kekuasaannya untuk berperang melawan manusia, menghancurkan ataupun membunuh manusia. Dikatakan di situ, ya, rupanya seperti singa. Ya, bahkan juga ekornya itu seperti kepala ular. Singa dan ular itu menggambarkan iblis, toh. Haleluya. Ya. Dan di sini ada beberapa zat yang menggambarkan tentang tempat kediaman daripada iblis itu, yaitu api, asap, dan juga belerang. Ya, ini kan menggambarkan tempat kediaman dan juga tempatnya yang kekal kelak. Perapian neraka yang penuh dengan api, asap, dan belerang. Ya, jadi ini kalau kita perhatikan dengan baik, sekali lagi menunjukkan kepada iblis dan juga tempat-tempat kediamannya. Ya, ini sudah dipersiapkan bagi manusia yang mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, Tuhan persiapkan ini untuk membunuh sepertiga dari penduduk dunia. Ya, tentu Tuhan punya maksud, tujuan. Apa tujuan Tuhan? Supaya orang yang tidak binasa, ya, melalui penghukuman ini berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Itu maksud tujuan Tuhan. Namun sangat disayangkan, ya, manusia justru mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Justru sebaliknya, manusia itu makin berkembang, makin meningkat di dalam dosa. Maka tadi dikatakan dalam ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-21, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ya, jadi Tuhan izinkan manusia yang mengeraskan hati, manusia yang tidak mau bertobat, Tuhan izinkan mati sepertiga. Walau sebelumnya sudah ada peringatan-peringatan, celaka ini sudah terjadi. Sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah terjadi. Masih akan ada 3 sangkakala lagi. Manusia mengabaikannya. Maka ditiuplah sangkakala yang kelima. Setelah sangkakala yang kelima, masih ada 2 sangkakala lagi. Manusia toh tidak bertobat. Ditiuplah sangkakala yang ke-6. Sepertiga dari manusia mati. Tapi sangat disayangkan, manusia tidak bertobat. Ya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-20 tadi, manusia justru mengeraskan hati. Saya minta terjemahan firman Allah yang hidup kembali. Ayat 20. Ayat 20. Iya. Namun orang yang masih hidup sesudah malapetaka ini, Iya, tetap tidak mau menyembah Allah. tetap tidak mau menyembah Allah. Terus, Mereka tidak mau berhenti menyembah roh jahat Terus. atau meninggalkan berhala-berhala mereka Ya. yang terbuat dari emas, Terus. perak, tembaga, batu, dan kayu, Ya, terus. yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. nggak mau menyembah Tuhan. Iya, justru tetap dalam dosanya, tekun dalam dosanya, makin meningkat dalam dosanya. 21,
Mereka juga tidak mengubah pendirian dan sikap mereka terhadap semua kejahatan yang mereka lakukan, Iya, terus. yaitu pembunuhan, Iya. sihir, perbuatan-perbuatan amoral, Iya. dan pencurian. Saudara bayangkan, mereka tidak mau mengubah sikap. Ya, ini orang-orang yang tidak terbuka terhadap perubahan. Ya. Orang-orang yang tidak terbuka terhadap perubahan. Mungkin kita bertanya dalam hati, mungkinkah, benarkah ya nanti manusia akan seperti itu? Jangankan nanti, sekarang pun. Jangankan sekarang, dulu pun. Ya, dulu pun manusia sudah seperti itu. Ya. Hanya kadang manusia tidak menyadari kalau dia sudah tersesat karena hidupnya tertutup terhadap perubahan. Saya kutip beberapa contoh. Pada zaman Nuh, Tuhan pernah menghukum semua manusia. Kecuali hanya satu keluarga, keluarga Nuh. Semua manusia dihukum. Ya toh? Iya, bahkan dunia dihukum. Namun setelah itu, setelah surut air bah, ya, Tuhan kembali memulihkan keadaan bumi ini. Apakah manusia berhenti dari dosa? Tidak. Ya, tidak. Ya. Nuh memperanakan 3 anak, yaitu Sem, Ham, Yafet. Dari ketiga anaknya ini lahirlah bangsa-bangsa. Itu Kejadian pasal 10. Ya. Lalu di pasal 11, kejahatan manusia meningkat lagi. Kesombongan, keangkuhannya, luar biasa loh. Ingat peristiwa Menara Babel. Ya. Bagaimana manusia itu seakan-akan merendahkan Tuhan, menghina Tuhan. Ya. Dosa meningkat. Ya. Sehingga peristiwa di Menara Babel itu Tuhan hukum. Ya. Walaupun Tuhan sudah pernah menghukum manusia, apakah manusia tidak tahu cerita itu? Pasti tahu. Orang kita sampai sekarang aja pun tahu cerita itu. Ya toh? Ya. Yang kedua, Tuhan pernah menghukum Sodom Gomora dengan api dan belerang. Kalau tadi dengan air bah, sekarang Tuhan hukum dengan api belerang. Ya. Sodom Gomora betul-betul dihancurkan. Bukan hanya Sodom Gomora, termasuk kota-kota kecil di sekelilingnya, Atma, Jeboim, dihukum. Apakah manusia berhenti berbuat dosa? Tidak. Perhatikan anak-anak Lot. Ya. Belum mendapat tempat yang aman pun sudah berdosa. Membuat bapaknya mabuk. Saya pun gak tahu dari mana diambilnya. Ya, minuman yang memabukkan itu. Ya, tapi tentunya untuk melakukan dosa, untuk menciptakan dosa, nggak usah dicari, datang sendiri. Iya toh? Iya, kan kalau kita pikir-pikir, dari manalah kedua putrinya Lot mengambil minuman yang memabukkan sehingga memberikan bapaknya minuman itu dan mabuk, lalu mereka melakukan dosa perzinahan. Maka lahirlah Amon dan Moab. Ya. Saudara bayangkan, Tuhan menghukum dosa Sodom Gomora kan karena dosa perzinahan yang paling berat. Ya. Tetapi begitu Tuhan menyelamatkan Lot dan kedua putrinya, istri Lot gagal.
belum mendapat tempat yang aman pun, kedua putri Lot sudah merancang dan melakukan dosa kembali. Ya. Jadi walaupun Tuhan menghukum, seakan-akan manusia mengeraskan hati dan tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bangsa Israel bukan hanya melihat Tuhan menghukum Mesir dengan berbagai tulah, sampai yang terakhir kematian anak sulung. Dalam perjalanan bangsa Israel juga, setelah Tuhan membawa mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir dan melewati Laut Teberau, bangsa Israel banyak mengalami hukuman. Iya, banyak mengalami hukuman. Sampai kepada perjanjian baru pun kan dicatat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 itu. Baik dosa persungutan, dosa mencobai Tuhan, penyembahan berhala, bahkan juga dosa-dosa kenajisan, perzinahan. Ya, berpuluh-puluh ribu mati, tewas. Pertanyaannya kembali, apakah bangsa Israel yang tidak mati berhenti berbuat dosa? Tidak. Tidak. Ketika Tuhan menghukum mereka yang bersungguh-sungguh, ya, apakah mereka berhenti berbuat dosa? Tidak. Ketika Tuhan menghukum mereka saat mereka mencobai Tuhan dengan meminta daging, ya, di mulut mereka masih daging, mereka mati. Apakah mereka berhenti berbuat dosa? Tidak. Ya. Ketika mereka berzina, dalam kitab Bilangan pasal 25 itu, dengan berpasangan dengan Baal Peor, Tuhan menghukum mereka, puluhan ribu tewas. Apakah mereka berhenti? Tidak. Dan juga dosa-dosa yang lain, mereka tidak berhenti. Kenapa, saudara? Karena hatinya sudah keras. Ya, karena hatinya sudah keras. Tuhan memberikan peringatan, tetapi ketika peringatan itu diabaikan, mengeraskan hati terhadap peringatan Tuhan, hatinya makin keras. Sama halnya dengan Firaun. Ya, Firaun kan diberi peringatan. Kalau engkau tidak melepaskan bangsaku keluar, ini yang akan terjadi. Mulai tulah pertama. Ya, bahkan sebelum tulah-tulah itu pun Tuhan sudah memberikan tanda, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular. Ya, tapi Firaun mengeraskan hati. Tuhan hukum dengan tulah pertama, air berubah menjadi darah. Tulah kedua, katak, dan seterusnya. Ya, sampai kepada tulah yang ke-10 pun kematian anak sulung. Apakah Firaun itu sudah berhenti? Tidak. Masih mengejar Israel sampai ke Laut Teberau. Ya. Demikian juga dengan orang-orang yang mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, maka satu hal yang paling saya khawatirkan dari kehidupan kita jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Kita banyak mendengarkan firman Tuhan, kita banyak mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan, tetapi ketika hati kita keras dan kita mengabaikan peringatan-peringatan itu, saya khawatir hati kita sulit untuk diubah. Firaun hatinya keras karena diawali mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, sampai akhirnya pada puncak kekerasan. Ya, Tuhan kalau sudah membiarkan, ya saudaraku,
maka kita nanti akan terus meningkat dalam dosa itu sampai sempurna. Kita bersyukur kalau hati kita ini masih bisa menerima perubahan. Ya, kalau kita masih terbuka terhadap perubahan. Tetapi kalau kita tidak merasa apa-apa dengan teguran-teguran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ya, kadangkala peringatan Tuhan bukan hanya peringatan melalui firman perkataan saja. Ada kalanya Tuhan juga memperingatkan melalui peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang pahit yang kita alami. Tetapi ketika kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, dosa nanti akan terus makin meningkat sampai sempurna. 1 Tesalonika 2 ayat 16 saya kutip dulu. Ya, itu bagian B-nya sebenarnya. Tetapi mari kita baca dari ayat 16 keseluruhan. Ya, nanti saya akan kutip bagian B-nya. 1 Tesalonika 2 ayat 16. Demikian firman. Iya. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain, Iya. untuk keselamatan mereka. Terus Demikianlah mereka perhatikan. terus menambah dosa. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, sehingga murka menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Ya, genap. Jadi dosanya genap, hukumannya juga genap. Dosanya penuh, hukumannya juga penuh. Iya. Demikianlah mereka dikatakan, ya, terus menerus menambah dosa mereka sampai jumlahnya genap. Jadi dosa itu ditambah terus, makin meningkat sampai genap, penuh. Ya, ini hati-hati bagi kita, saudaraku. Tadi dari kitab Yesaya juga sudah mengingatkan kita, yang menyebut dirinya dengan nama Allah Israel, yang menyebut dirinya dengan nama Kota Kudus, umat Allah, milik kepunyaan Tuhan, supaya jangan sampai mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah melihat dosa itu, kesalahan itu, kekerasan hati itu sudah penuh, sudah genap, maka Tuhan juga akan menggenapi penghukumannya. Saya pernah menyampaikan, Tuhan berjanji kepada Abraham, bahkan sebelum Abraham punya keturunan. Itu dalam Kejadian 15 ayat 16. Suatu waktu nanti Abraham akan punya keturunan, dan keturunannya akan banyak. Dan keturunannya itu akan berkembang di Mesir. Dan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Selama 400 tahun. Nyatanya keturunan Abraham itu, Israel itu, diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Kenapa sampai lebih? Ya, itu dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 16, sampai kejahatan orang Amori itu, penduduk tanah Kanaan itu genap. Ya. Nah, jadi Tuhan tahan, seakan-akan Tuhan menahan Israel itu di Mesir dulu, sampai kejahatan orang Kanaan itu, penduduk tanah Kanaan itu genap, sempurna. Maka Tuhan lepaskan bangsa Israel untuk menghalau penduduk tanah Kanaan.
Itu Kejadian 15 ayat 16 ya. Demikian. Iya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Iya. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum. Ya. Tuhan berkata kepada Abraham, nanti keturunanmu akan kembali ke tanah Kanaan ini. Ya. Ini kan Abraham berada di tanah Kanaan setelah berpisah dengan Lot. Lot memilih baginya wilayah lembah Yordan dekat Sodom Gomora. Sementara Abraham itu ada di wilayah Kanaan. Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah, sepanjang engkau mampu memandang, semua daerah ini akan kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Ya, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Ekrat. Ya, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, kata Tuhan. Tetapi kelak mereka akan diperbudak di Mesir 400 tahun. Namun dikatakan di sini tadi sampai kepada keturunan yang keempat. 4 turunan. 4 tahap sunat. Ya. Saudara yang terkasih, itu bicara tentang pembaharuan. Ya, baru nanti kembali ke tanah Kanaan. Ya. Kapan itu? Perhatikan. Sampai kedurjanaan orang Amori itu genap. Penuh dosanya. Siapa orang Amori? Penduduk tanah Kanaan. Jadi penghukuman Tuhan akan dinyatakan ketika dosa manusia itu sudah kena. Ya. Kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan itu sampai kena. Yang walaupun di awal Tuhan memberikan peringatan-peringatan, tetapi ketika peringatan-peringatan itu diabaikan, maka Tuhan menghukum. Sama halnya seperti pada zaman Daniel. Ya, pada zaman Daniel, ketika Daniel bersama dengan teman-temannya, bahkan bangsa Israel, ada dalam pembuangan di Babel. Dan Daniel pada masa itu, ya, ada di istana raja sebagai seorang pelayan. Ya, ini kalau kita pelajari dari Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai kepada pasalnya yang keempat. Lalu pada pasal yang kelima, ketika kerajaan itu ya dilanjutkan oleh anaknya Nebukadnezar, yaitu Belshazzar. Ya, saudara yang terkasih, ini mendapat peringatan, yaitu ada tulisan di dinding. Ya. Kiranya kita mengingat kalimat yang ada di dinding itu, yaitu mene tekel ufarsu. Ya, peringatan. Tetapi peringatan-peringatan Tuhan itu diabaikan. Ya, apalagi Nebukadnezar dan juga dilanjutkan oleh anaknya Belshazzar, ya, merasa dunia ada dalam kekuasaannya, sehingga menjadi sombong, keras hati. Ya, ini perhatikan saudaraku. Ya, sombong, keras hati, dan akhirnya menjadi angkuh. Ya, sombong, keras hati, menjadi angkuh. Iya, yang walaupun sudah ada peringatan-peringatan sebelumnya. Kitab Daniel saya kutip sebentar pasal 5. Kita boleh baca dari ayat 18. Ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya Tuhanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat Tuhanku. Ya, terus
Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya, Oleh karena kebesaran yang telah diberikan Tuhan kepadanya, kepada Nebukadnezar, ayah tuanku katanya, kepada Belsajar. Terus, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, ya, suku bangsa dan bahasa. terus, Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, terus, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. ya, terus, Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, ya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. ya, bayangkan. Ya, saudara yang terkasih, ya, ini kalau orang sudah merasa kekuasaannya, ya, sehingga nanti menjadi sombong. Dari sombong terus meningkat kepada keras hati, dan akan berkelanjutan kepada keangkuhan. Ya, merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki kemampuan, ya, merasa tidak ada yang bisa menggantikan. Ya, jangan sampai ini masuk juga dalam gereja, jangan sampai ini masuk dalam pelayanan. Ya, orang-orang yang merasa tidak, ya saudaraku, merasa berkuasa, ya, merasa tidak bisa orang menggantikan, ya, dirinya, posisinya, pelayanannya, ini sangat bahaya. Ya, ini bisa meningkat kepada kesombongan. Ya, kalau sempat seseorang merasa, ya, aku tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kedudukanku, posisiku, pelayananku, kerajaanku tidak bisa digantikan siapapun. Oh, ini sangat bahaya. Ya. Pandangan yang seperti inilah yang dimiliki oleh Nebukadnezar. Dia lupa, ya, Tuhan berkuasa memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Supaya manusia tahu, manusia menyadari, manusia mengakui, ya, Tuhan berkuasa memberikan kerajaan manusia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka nanti dari kerajaan Babel kan berkelanjutan, yaitu kepada kerajaan Media Persia. Setelah itu kerajaan Yunani, Greka. Setelah itu baru kerajaan Romawi. Ya, supaya manusia tahu Tuhan berkuasa. Maka kedudukan kita, ya saudaraku, jabatan kita, pelayanan kita, harta kita, Tuhan berkuasa memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, ini tuh yang mau Tuhan tunjukkan. Hanya sangat disayangkan Nebukadnezar ini merasa, ya, bahwasanya tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan. Ya, sehingga coba terus. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala terus. sehingga berlaku terlalu angkuh. Ya, terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Iya, terus. Dan kemuliaannya diambil daripadanya. Kemuliaannya diambil daripadanya. Ya. Yang walaupun sudah ada peringatan-peringatan, ya, tetapi mengabaikan peringatan-peringatan dan merasa tidak bisa digantikan oleh siapa. Ya, maka benih-benih kesombongan itu naik, berkembang. Bukan hanya sombong, dikatakan tadi keras hati, ya, ya, keras kepala. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu ya, angkuh. Tinggi hati atau sombong, keras kepala atau keras hati, dan menjadi angkuh.
Maka dilanjutkan tadi, sehingga berlaku, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Kalau kemuliaannya sudah diambil, ini tidak ubahnya dengan binatang. Yang membuat kita ini berharga, bernilai, karena Tuhan masih memberikan kepada kita kemuliaannya. Haleluya. Ya. Kita ini berharga. Ya. Kita ini dipakai karena Tuhan masih memberikan kita kemuliaannya. Tetapi ketika Tuhan mengambil kemuliaan itu, karena kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, manusia itu tidak ada ubahnya dengan binatang. Maka coba lanjutkan dulu. Ia dihalau dari antara manusia, Ya. dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Hatinya sama seperti hati. Ya. Berubah. Ya. Hanya nggak enak saja kalau saya katakan kan, orang yang sombong itu akan keras hati, keras kepala, menjadi angkuh. Ya, saudaraku, setelah angkuh, hatinya seperti binatang. Ya. Kalau dipersingkat, orang angkuh itu hatinya seperti hati binatang. Tidak ada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan terus. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Ya, terus. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Ya, terus. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Ya. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa, ya, atas kerajaan manusia. Terus. Dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan. Iya, dan Tuhan berkuasa mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Terus. Tetapi tuanku Belsazar anaknya, Ya. tidak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri. Terus. Walaupun tuanku mengetahui. Walaupun Belsazar mengetahui semua itu. Ya. Tetapi mengabaikan peringatan-peringatan. Ya. Mengabaikan pengetahuan akan kekuasaan Allah atas kerajaan manusia. Maka Tuhan mendatangkan hukuman-hukuman. Ya, ketika manusia mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Saudara yang terkasih, Kitab Wahyu, kita banyak memperhatikan di sana penghukuman-penghukuman Tuhan yang akan dijatuhkan pada zaman akhir ini. Tetapi sebelum semua itu terjadi, ada banyak peringatan-peringatan Tuhan, ya, bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini, supaya kita luput dari semua. Jangan mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Tapi mari kita memperhatikan dan mempersiapkan diri luput dari semua itu. Supaya keselamatan yang Tuhan persiapkan itu menjadi milik kita. Haleluya. Ya. Sekalipun mungkin kita melakukan hal-hal yang rohani, ya, seperti berdoa, ibadah. Ya, tetapi kalau kita mengabaikan peringatan-peringatan, semua ini akan menjadi percuma. Semua akan percuma. Di kitab Amsal, pada Amsal pasal pertama, Tuhan katakan begini melalui firman-Nya, ya, ketika kamu berseru, aku akan memalingkan telingaku, sebab kamu mengabaikan peringatan-peringatan. Ya, artinya saudaraku, ya, jangan kita berdoa, kita beribadah, tetapi mengabaikan peringatan-peringatan itu percuma. Ya. Amsal pasal 1, ya, ayat 28. Demikian,
Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, Iya, terus? tetapi tidak akan kujawab. Tidak kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, Ya. tetapi tidak akan menemukan aku. Ya, kenapa terus? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan Benci kepada dan pengetahuan, tidak memilih takut akan Tuhan. tidak memilih takut akan Tuhan. Terus, tidak mau menerima nasihatku, Iya. tetapi menolak segala teguranku. menolak segala teguranku, maka Mereka akan memakan buah perbuatan mereka terus dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. ya, mereka akan makan buah ya dari perbuatan mereka, akibat dari perbuatannya, akibat dari semua rancangan-rancangan mereka. Ya, jadi walaupun tadi kita melihat dari atas mereka berseru, tetapi mengabaikan nasihat Tuhan, teguran-teguran Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, maka semua itu doa-doanya, seruannya menjadi percuma. Ya, mereka akan mengalami akibat perbuatannya, memakan buah perbuatannya ataupun rancangan-rancangan. Ya, saudara yang terkasih, kalau Tuhan sudah menutup pintu kesempatan, pintu anugerah, sekalipun kita sadar percuma. Ya, kita sadar, tetapi Tuhan sudah menutup pintu anugerah, percuma. Kan sama seperti Esau toh? Ya. Esau sadar enggak kalau Esau itu sudah kehilangan hak sulung? Sudah kehilangan berkat kesulungan. Ya. Tetapi pintu kesempatan sudah habis, sudah tertutup. Maka kita mencatat sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, nggak guna lagi. Ya, harusnya di zaman kemurahan ini kita sadar, kita insaf, kita berbalik, kita terbuka hati terhadap perubahan. Ya, jangan Tuhan tutup dulu kesempatan. Tuhan biarkan kita larut dalam kekerasan hati, baru kita sadar. Sudah habis pintu anugerah. Ya. Pintu anugerah bagi kita kan sebelum zaman antikristus. Ya, kalau bagi Israel nanti, ya kegerakan rohani, kebangunan rohani besar-besaran bagi mereka nanti pada zaman itu. Tetapi bagi kita sebelum zaman itu, ya. Sebab kalau Tuhan sudah tutup pintu anugerah bagi kita, maka dibukalah pintu anugerah bagi orang Israel. Maka terjadilah kegerakan rohani bagi orang Israel. Ya. Tetapi selama mereka mengeraskan hati, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan sampai mereka sadar dulu. Kalau sempat nanti segala bangsa menyerangnya, mereka sadar. Mereka insaf, oh kami punya Tuhan. Yang dulu pernah membela bangsa kami, nenek moyang kami. Lalu mereka berseru. Tuhan membuka pintu hatinya bagi mereka, bagi saya dan saudara tertutup. Ya, maka kita perlu mengerti waktunya Tuhan. Haleluya. Ya. Sekarang karena mereka belum terjepit. Ya. Kalau mereka terhimpit, ya, dari sejak dahulu ketika mereka terhimpit oleh musuh-musuh mereka, mereka berseru. Ketika mereka berseru, disitulah tangan kasih Tuhan menolong. Tuhan menunjukkan kemurahannya. Kalau pintu kemurahan bagi mereka sudah terbuka, maka bagi kita di luar Israel, pintu kemurahan tertutup. Nah, itu harus kita mengerti. Jangan berpikir waktu ini masih panjang. Ingat pujian kita tadi, tidak banyak lagi waktu.
Tidak banyak lagi waktu. Kalau saudara mengikuti perkembangan berita, ya, bagaimana keadaan di wilayah Timur Tengah sana, itu bagaikan jam, lonceng jam, peringatan bagi kita, bagaikan alarm bagi kita. Kalau orang mengerti firman, ya, maka saya setiap hari saya katakan kepada Ibu Gembala, kita lihat dulu perkembangannya. Jadi kalau itu berita dunia, saudaraku, apalagi mengenai Timur Tengah sana, saya selalu pantau, selalu lihat itu. Bagaimana perkembangannya? Lalu saya lihat kepada firman, saya cocokkan. Sudah sampai di mana? Ya, saya bukan mau melihat soal perang-perangnya, tidak. Tetapi saya mau melihat, ya, bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka sudah berseru, berteriak? Atau belum? Atau masih mengandalkan kekuatan kemampuannya? Ya, ada waktunya mereka nanti akan terjepit, terhimpit oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Pada waktu itulah mereka akan berseru, berteriak. Kalau mereka sudah berteriak, ini alarm bagi saya dan saudara. Untuk itu sebelum itu terjadi, kita persiapkan diri kita. Ya. Jangan tertutup dulu pintu anugerah. Baik kepada orang-orang muda. Ya, jangan katakan aku masih muda, masih panjang waktu. Belum tentu. Belum tentu. Ya, maka Amsal pasal 5 memperingatkan kita, orang-orang muda, dari ayat 12 dan seterusnya. Nah, ini pintu anugerah sudah tertutup, baru menyesal, baru sadar. Mengapa aku mengabaikan teguran dari guru-guruku? Ya, itu ayat 12 ya. Ayat Amsal 11 dimulai. Ya, Amsal 5. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh, Ya. kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Ya, terus. Lalu engkau akan berkata, Ya. mengapa aku benci kepada didikan, Ya. dan hatiku menolak teguran? Ya, terus. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, Ya. dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Ya, terus. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, Ya. di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Iya, ayat 15. Minumlah air dari ulahmu sendiri. Terus. Minumlah air dari sumurmu yang Iya. membuah. Makan buah perbuatanmu. Ya. Ini penyesalan ataupun kesadaran setelah pintu kesempatan tertutup. Semua sudah. Maka ini menjadi peringatan yang sangat penting bagi saya dan saudara. Jangan mengabaikan teguran. Jangan mengeraskan hati. Karena mempertahankan kesombongan, keangkuhan, merasa kita di atas berkuasa dan tidak bisa digantikan oleh apapun atau dengan siapapun. Sehingga nanti menjadi angkuh. Serta bersifat berjiwa binatang. Kalau sudah berjiwa binatang, bersifat seperti binatang, ya, ini menggambarkan kehidupan yang tertutup untuk diselamatkan. Karena binatang tidak diselamatkan, toh. Ya. Maka selagi masih ada kemurahan, kita hidup di zaman Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk membaharui hidup kita. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat membaharui, melembutkan hati kita. Salah satu buah roh itu adalah kelembutan, kelemah lembutan. Iya, hati yang lemah lembut adalah hati yang terbuka untuk dibaharui. Maka tadi dari awal selalu saya sampaikan, miliki hati yang terbuka untuk pembaharuan.
Ya, selalu katakan, Tuhan baharui hidupku. Aku datang beribadah untuk dibaharui. Aku mendengarkan firman-Mu untuk dibaharui. Aku terima firman-Mu supaya hidupku dibaharui. Orang yang selalu terbuka terhadap pembaharuan, maka Tuhan akan ubah dari hati yang keras menjadi lembut, dari hati yang memberontak menjadi taat. Ya, kitab Yesekiel, ya, Yesekiel 36 ayat 26 sampai 27, Tuhan berkata begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Lalu dalam ayat 27, rohku kutaruh dalam hatimu, katanya. Ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Iya. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Terus. dan roh yang baru di dalam hatimu. Iya, terus. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, terus. Dan kuberikan kepadamu hati yang Kuberi hati yang taat, terus. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Iya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Iya. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Iya, perhatikan. Tuhan mau memberikan kepada kita rohnya. Ya, roh inilah, Roh Kudus itulah yang mampu untuk membaharui kita. Ya, supaya kehidupan kita mengalami tanda pembaharuan. Dari hati yang keras menjadi lembut, dari roh yang memberontak menjadi taat. Maka supaya kita bisa menerima rohnya, miliki hati yang terbuka. Haleluya. Ya, miliki hati yang terbuka. Ya. Terbuka untuk dibaharui. Selama kita terbuka untuk dibaharui, sebesar apapun dosa kita, sekeras apapun hati kita, Tuhan sanggup membaharuinya. Rasul Paulus, manusia yang keras, sampai ia berkata, aku orang yang paling berdosa, ganas, sadis, penganiaya. Tetapi ia terbuka terhadap pembaharuan. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, sanggup untuk membaharui. Haleluya. Jadi sekeras apapun kita, saudaraku, ya, Roh Kudus mampu membaharui. Tapi mari, dengan hati yang terbuka, kita menerima rohnya untuk membaharui setiap kita. Supaya kita siap menerima pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus seturut dengan firman Allah. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat mengerti akan firman Tuhan pada malam ini.